Bang Andi, bukan mengorkestrasi, tapi riding the wave partai politik itu biasa saja. Dan adanya Denny Roy tidak merepresentasi Partai Demokrat. Jadi begini, itu bukan riding the wave, flying to the moon. Flying to the moon. Ya, jadi begini, kalau kita melihat ya, inilah asumsi publik lah, ya, bahwasanya dari Roy Suryo yang begitu 1 tahun ya, luar biasa, gedor terus gitu kan. Ya, kemudian ada apa namanya aktor baru muncul lagi. Ini kata Mas David tadi ada benang biru gitu loh. Ini kalau kita rajut satu persatu, oh iya juga ya. Itu perspektif publik ya, menilai seperti bacaan itu. Publik. Bacaanmu bagaimana? Itu. Ya kan? Jadi Bacaanmu bagaimana? kalau saya katakan, wah ini mungkin ya oknum-oknumnya, bukan partainya gitu loh. Tapi kalau ini bisa bergulir terus, kemungkinan ini flying to the moon-nya itu bisa jadi sesuatu di situ. Ya kan? Tapi saat ini saya membacanya, melihatnya itu pada saatnya Demokrat secara yang dikatakan terang benderang berkata itu tidak. Ya. Tapi dia melihat dari konteks oknum-oknum tersebut, ada juga yang masih di DPR gitu. Ini bisa melihat benang-benang biru itu gitu loh. Tapi yang jelas bahwasanya kita ini tidak suzon lah, ya. Tapi kita ini memberikan sesuatu kepada masyarakat bahwasanya kalau konteksnya ijazah Pak Jokowi itu memang ada orkestrasi di belakang. Ya siapa? Tapi kita tidak mau menuduh sebelum kita mendapatkan bukti yang terang benderang. Tapi flying to the moon. Jadi benang biru yang dimaksud itu apa, Bang? Bagaimana Andi menyebut ada orkestrasi di belakang kasus ini dengan dia mengatakan saya tidak menuduh. Kalau Anda belum sampai kepada itu, ya jangan sebut bahwa ada kesimpulan ada orkestrasi. Saya bukan bilang kesimpulan orkestrasi. Apa? Kemungkinan ada orkestrasi di sana. Kemungkinan ya ada kan? orkestrasi di sana, bukan ada suatu penuduhan. Makanya saya bilang, ya kan? Jadi ini bukan suatu yang koinsiden. Nah loh, gitu loh. bukan koinsiden 1, 2, 3, 4. By design maksudnya? Ini buat persepsi ya, punya persepsi nih. Maunya Andi ini tunggu apa? Dulu, persepsi Pertama, dulu nih. kemungkinan. Yang kedua bukan nih, tunggu dulu, aku bicara. Yang ketiga ada benang biru, benang benang merah, biru. macam-macam dan sebagainya. Saya menambahkan ini. Anda bisa nggak mau mengatakan, saya meyakini setidaknya bahwa ada orang yang melakukan orkestrasi di sini demi kepentingan politik. Jangan lagi basa-basi lah, belum jawab, belum bilang, dia jawab sama dia. Oke. Gua setuju, lu ngomong. Setuju dia. Nah gini Pak, saya ingin memperjelas dua narasi dan argumen yang dibangun Bung Rey dan Bung Refli tadi kan. Bahwa nggak by design. Tetapi fenomena mengarah kepada satu kesimpulan itu jelas tadi dari data-data itu ya. Misalnya Roy Suryo masuk di belakangan apa segala macam, Denny Indrayana turun karena ya kemudian beberapa pengacara-pengacara lain dari Amir Samsudin, ya pernyataan Benika Harman, ya. Kemudian dipertegas lagi oleh AHY soal sakit hatinya seperti kata Diska tadi ya, di masa lalu itu ya. Ini semua kan menjadi fenomena yang kita ikat, bukan cocok logi. Dalam politik itu untuk mengambil satu itu adalah kesimpulan, bagian maka dari kita mengambil asumsi beberapa saja itu. simpul-simpul yang itu sudah lalu kita dan sudah tahu dan sudah kita lihat datanya tidak ada faktanya. Saya mau ngomong gini. Itu adalah cocok logi. Ini bicara tadi soal etika ya. Demokrat itu bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Ya. Prabowo Gibran itu nggak bisa dipisahkan dari Jokowi. Bahkan dalam kontestasi politik di terang benderang di podium terbuka, Pak Prabowo mengatakan saya nggak akan maju kalau nggak disupport oleh Jokowi. Artinya Prabowo, Gibran, Jokowi itu satu paket. Kemudian datang kucuk partai-partai masuk dalam satu komunitas koalisi termasuk Demokrat. Nah yang saya katakan nggak beretika adalah ketika koalisi ini tengah guyup-guyupnya melaksanakan program kerja untuk membawa program Asta Cita Pak Prabowo Gibran ini mencapai sasaran, lalu kemudian ada sentimen-sentimen yang tadi saya katakan sinisme politik, ya, tendensius politik yang ini menciptakan disharmoni politik dalam satu keutuhan koalisi. Siapa yang tidak beretika?
Ya yang tadi tokoh-tokoh ini yang dari satu partai. Partai apa sebutin dong? Ya, Benika Harman partainya apa? Kan clear ya. Nah, ini saya bilang disharmoni politik itu tercipta dari statement-statement yang menciptakan sinisme. Disharmoni koalisi itu bisa terjadi di tengah guyup-guyupnya partai koalisi untuk membangun. Saya tidak beretika katanya. Saya melihatnya bukan sinisme, memang persaingan. Oke, persaingan saja. Itu sah. Baik. Kalau Mbak Diska gimana? Begini, saya ingin menjelaskan sekali lagi dan menegaskan dari Partai Demokrat tidak pernah ada orkestrasi dan kami juga tidak ingin berlarut-larut ikut dalam pusaran Itu itu. tidak beretika Dan kami melihat itu, kami melihat itu sebagai kita lihat sendiri bahwa faktanya ada dan tidak ada. Anggapan publik begini, itu sinisme. Partai Demokrat ini, Kalau publik sih melihatnya enggak juga. Itulah adalah asumsi pribadi dan Yang itu kata adalah Kompas saja dan ini itu kan adalah satu- sentimen-sentimen satu- pribadi yang fenomena. pakai asumsi dan bentuknya personal, Bang. Kalau kita lihat di sini begini, saya melihat bahwa Partai Demokrat ini selalu santun, Pak. Pak SBY, Mas AHY itu selalu mengajarkan kami sopan santun. Begini, Pak Beni itu apa santun tuh? kami Partai Demokrat selama 10 tahun, hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan Pak Jokowi. Kalau misalnya kami mau melakukan itu, seharusnya sudah jauh lebih lama. Kapan? Sekarang, pada saat kita sedang oposisi. Oke, saya Sekarang menghadapi kok Demokrat sekarang waktu itu. justru Kalau Jokowi sekarang mau tidak marah waktu perlu. itu, Bahkan Mas, ya, sebentar kalau kita emang lihat tuduhan itu, bagaimana itu sudah bukan AHY sebagai ketua umum partai. sebagai oposisi dan Demokrat. Itu ya? penyeimbang. Iya, Sebagai kalau oposisi Jokowi dan mau campur penyeimbang. tangan. Kalau mau campur tangan, Sebagai campur oposisi tangan. dan penyeimbang. Oke, Tapi Tidak jangan campur berarti tangan, bahwa ya. Pak Sebentar, Jokowi sebentar. Itu kan Jadi, apa? Itu adalah Jokowi itu negarawan. Oke, sebentar. Jadi Mbak Diska, jangan kami campur merasa- tangan apa politik Anda mau ketika itu. klasifikasi apa? Anda dibilang tidak beretika oleh Pak David, Demokrat. Bagaimana? Etika politik. Buktikan etika politik mana? Kita Etika selama ini selama 10 tahun sebagai penyeimbang selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan norma politik. Itu yang pertama. Dan Oke. yang kedua adalah Ini kan sampai membangun saat keretakan ini koalisi. Gini. tidak pernah ini semua yang dilakukan pada Demokrat adalah tuduhan-tuduhan yang tidak pernah ada faktanya. Itu Anda yang menuduh kedua. tuduhan Dan yang yang tidak ketiga, pernah ada, tidak kata pernah Mbak ada Diska. tuduhan Oke, yang tidak ada faktanya. Dan sinisme yang itu adalah ada bentuk Oke, di rapat Anda DPR menolak ada RI, sinisme ya. politik. Baik, saya kasih kesempatan ke Bang David. Oke, masalah. Pertanyaannya, Sinisme apa sih yang terjadi Sebentar. ketika pernyataan Benika Harman yang membanding-bandingkan versinya Arsul Sani dengan ijazah Pak Jokowi itu terang benderang. Yang lainnya sih Bahkan katanya. Padahal- yang lainnya padahal tidak itu pernah nggak ada setara. menyebutkan itu Pak ijazah Pak Jokowi. Kasus Jokowi, Ini kasus jelas-jelas ijazah Jokowi, Kira-kira nuansanya apa nuansa sih yang politis. membuat Ya. Demokrat itu sinis? Loh, pernyataan Benika Harman. Ya apa yang membuat mereka sinis? Ya betul kayak tadi itu, orientasi Apa? 2029. Itu artinya yang bukan terlalu sinisme. pagi. 2029 Itu artinya masih lama. persaingan. Loh, itu sinisme politik untuk Bukan membangun sinisme. persaingan Itu kompetisi. persaingan politik dan boleh-boleh saja. Tidak Biar perlu ada jangan-jangan Pak Prabowo Begini. yang membangun itu. Oh, jangan. Saya mau lihat Ya. di antara dua ini Tidak siapa ada. yang bisa, itu satu. Ya. Yang kedua Sudah pasti Gibran. jangan bicara etik, kawan. Sudah pasti Gibran. Sebab kalau kita berbicara etik, orang yang dibesarkan sejak dari kepala daerah, gubernur, Nah. presiden, Ya. tanpa mengucapkan terima kasih lalu pergi Oh, saja. Anda salah Etikanya lagi. itu di mana? Anda melakukan etikanya itu bagi di mana? saya sebuah penyesatan Jadi jangan analisis sebut itu. Iya, etik. penyesatan. Justru Oke. Jokowi dalam Orang hal ini yang dihianati. karena Sudah memberi karena kontribusi usianya begitu belum besar mencapai pada 40 tahun, partai yang lalu dibesarkan ada oleh Jokowi. putusan Mahkamah Itu. Konstitusi yang Wah. membolehkan orang yang belum 40 tahun Oh, dan itu dia salah bisa. besar. cerita begitu, salah Jadi besar. tidak ada Baik. itu. Salah besar. Salah Soal besar. angka. Orang Satu-satu. Soal Lalu angka itu anaknya jadi 9. calon wakil presiden dan dia 9. tidak melarangnya. Etika negaranya di mana? Sembilan Jadi hakim kalau Anda konstitusi bicara itu hukum, lebih tidak banyak bisa lagi yang dikuasai saya oleh jelaskan satu di person, sini ya. untuk Oke. menilai Dan itu ada apakah dissenting ada etika opinion. politik Ada yang pemilihan. dikembangkan oleh Itu Pak proses Oke, Jokowi. baik, saya ke Mas Nggak Agung. Mas bisa. Agung, sudah Bung- fix Bung Rey Prabowo nggak Gibran bisa atau mengatakan ada bahwa yang lain MK setelah ini yang masuk diintervensi. ngomong aja Mas. Nggak ada sama sekali Ya. intervensi di MK. Bentar dulu. Oke, Silakan. saya menikmati ya jadinya lebih enak jadi peserta sepertinya. Tapi begini, saya kalau tadi ke sisi Demokrat, walaupun Mbak Disa bilang cocokologi, sepertinya masih lemah argumentasinya. Nah, betul. Karena buat saya Ini orang data historik itu sangat kuat dalam politik, Mbak.
Gak bisa person by person itu dibilang hanya sentimen, hanya feeling, hanya asumsi. Karena Tapi bergerak. apakah ada? Tapi Satu, apakah yang kedua, apakah Pak Jokowi ada bukti seperti bahwa Pak SBY keterlibatan Partai itu Demokrat yang punya ada? mesin infrastruktur politik yang masih kokoh, Mbak. Jadi ketika Pak Jokowi bilang ada orkestrator, kemudian ditebalkan oleh relawan, ada yang baju biru katakan semacam itu, walaupun ada banyak partai kata Mbak. Kami melihat Jadi bahkan maksud saya bukan begini, Partai Demokrat saja Pak yang SBY juga mengatakan punya mesin politik yang sama kuatnya dengan Pak Jokowi. Maksud saya ini behind the gun-nya punya mesin semua yang bisa membaca praktek panggung belakang. Ya. Jadi menurut saya nggak bisa Mbak Disa bilang ini asumsi, ini sentimen. Tapi Karena Pak tentu, Jokowi ini presiden, Mas, itu punya berarti- mesin politik. Bagaimana membantah itu? Mas, Seperti bagaimana, itu. Mas, Yang kedua data bagaimana? historik, orang per orang yang terlibat di sini luar biasa. itu poinnya. Aktor kuatnya Tidak. semacam itu. Jadi Tapi maksud kita, saya tapi poinnya, kita melihat kalau bahwa saya, sampai saat ini tidak ada iya, bukti yang kita menjelaskan lihatnya bahwa Partai praktek-praktek Demokrat yang ada di dilakukan dalam person situ. by person yang ada itu yang kaitannya pertama. dengan Dan yang Partai kedua itu Demokrat menjadi baik sebagai tuduhan. kader maupun ex-kader. Itu yang menjadi Seperti tuduhan. itu. Bagaimana Kenapa yang membantah menjadi- Pak Roy Suryo menjadi sebagai Partai ex-kader, Demokrat? Mas Denny Indrayana sebagai ex-kader, Pertanyaannya person by person kadernya. Roy Suryo itu Pak sudah Agus- tidak ada di Partai One by one. Demokrat sejak Bagaimana 2016. Loh enggak, Sebentar. ex-kadernya Tidak Pak ada Benny Partai Kaharman, Demokrat. statement jelas. Oke. Pak AHY, Itu statement jelas harus menyebut ada PKS itu nggak bisa berdiri sendiri, Mbak. Oke, baik. Itu tegas, Mas Agung jelas. selesai. Mbak Diska silakan. Giliran Anda. Begini, Mbak, kita lihat sendiri bahwa sampai saat ini jika ada, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana keterlibatan Partai Demokrat yang ada di yang saat ini. Ini Mas, ini Loh, adalah kader-kadernya? permasalahan. Kita melihat di sini Kader-kadernya? kader-kadernya itu adalah saat itu adalah merespon. Yang saat ini dilakukan adalah merespon karena tuduhan-tuduhan itu kembali selalu pada Partai Demokrat. Itu yang pertama. Dan Justru yang begini kedua- Mbak Diska, dan yang justru saya kedua, mengapresiasi inginnya Partai Demokrat eksis dan hadir ingin mengawal Partai isu Demokrat- ini. Tidak, Oke, oke. justru Bukan kami oleh merasa bahwa publik. Karena bahwa apa? Karena isu biar ini tidak adalah menjadi isu debat yang tidak kusir, penting. supaya Dan aparat kita bahkan profesional dan bingung proporsional, kenapa Partai supaya Demokrat Pak kasusnya ini- jelas, Oke, baik. nggak kemana-mana seperti itu. Sebentar, Mas Faldo tadi ngomong, Sal. Jadi Mas Faldo, menurut Anda bagaimana? Apakah Demokrat masuk di orkestrasi terkait dengan kasus ijazah? Ya, Nanti tadi- dijawab. Boleh lihat kembali.